Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting mengenai perilaku tercela yang harus kita hindari, yaitu munafik atau nifak. Nah, secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafako yang berarti menyembunyikan atau berbohong, serta berkaitan dengan nafiko yang berarti lubang tempat bersembunyi. Secara istilah, nifak adalah sikap menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan menampilkan keimanan di luar. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina humul fasiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ancaman bagi mereka juga ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selain dalil Al-Quran, sahabat Hudzaifah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Bukhari menceritakan riwayat dari Khalad, Mis'ar, Habib bin Abi Thabit, dan Abi Al-Shatsa, di mana beliau berkata, nifak itu sesungguhnya adalah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang ini yang dahulu dinamakan nifak adalah kufur sesudah beriman. Nah, perilaku nifak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nifak amali atau urfi, yaitu memperlihatkan perilaku yang tidak sesuai kenyataan dalam interaksi sosial. Menurut mayoritas ulama, pelakunya tidak dihukum kafir, tetapi telah melakukan dosa kemunafikan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 3 tanda orang munafik. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Ditegaskan pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat yang bila dimiliki maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara 4 tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila bersepakat, ia berkhianat. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila bertikai, ia berbuat curang. Nah, jenis yang kedua adalah nifak imani atau syar'i, yaitu menampilkan keimanan namun menyembunyikan kekafiran yang diancam dengan azab neraka. Contohnya adalah kemunafikan saat menyambut bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena orang beriman menyiapkannya untuk kekuatan ibadah, sedangkan orang munafik menyiapkannya untuk mencari kelalaian dan keburukan orang lain. Agar terhindar dari perilaku nifak, ada 2 cara utama yang bisa kita lakukan. Pertama, membiasakan diri untuk selalu berkata jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan melalui hadisnya, yang artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Cara kedua adalah menahan amarah dan memaafkan orang lain sebagai bentuk pengendalian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, yang artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah di mana seorang laki-laki meminta pesanan kepada Nabi dan beliau berkata, "La takdob," yang artinya jangan marah. Laki-laki itu mengulang perkataannya berkali-kali. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, "Jangan marah." Materi selanjutnya adalah marah atau godop. Pengertian marah. Kata godop berasal dari kata godi bayak debu berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, atau naik pitam. Kata godop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Godop merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu orang-orang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133-134. Rasulullah juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausini qala la takdob faradda mirara qala la takdob. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau marah." Laki-laki itu mengulangi perkataannya. Namun Rasulullah tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dampak negatif perilaku marah. Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikan, akan menyebab keburukan. Berikut ini adalah keburukan yang dapat timbul karena sikap marah. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Dalam Al-Quran, sikap marah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yaitu, yang pertama, menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 78. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapat kerugian. Yang ketiga, menerima murka dan laknat Allah. Selanjutnya, cara menghindari perilaku marah. Meredam rasa amarah dengan sabar. Dalam agama Islam, orang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan di bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surah Az-Zumar ayat 10. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu dipadamkan dengan air.
Karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara mengubah posisi atau berdiam diri. Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya tidak reda, juga maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atasnya. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 40. Dan materi yang selanjutnya adalah keras hati atau qaswatul qalbi. Keras hati adalah keadaan ketika hati seseorang menjadi sulit menerima kebenaran, nasihat, dan petunjuk Allah. Orang yang memiliki hati keras cenderung tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, enggan bertobat, serta kurang memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, keras hati dikenal dengan istilah qaswatul qalbi yang berarti hati yang keras atau membatu. Hati yang seperti ini tidak lagi peka terhadap kebaikan maupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami arti keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu yang pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang kedua, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela, di mana seorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku, keburukan, dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Ada juga dalil Qur'annya, yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Dan di antaranya ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan di antaranya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Dan selanjutnya adalah dalil hadis yang berbunyi, janganlah kalian banyak berbicara tanpa mengingat Allah. Karena banyak bicara tanpa mengingat Allah menyebabkan hati menjadi keras. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghindari dari keras hati. Yang pertama adalah membaca Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga, bangun malam. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang keenam, berempati kepada orang lain. Materi-materi tadi adalah semua yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmunya berkah barokah. Kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.